Sebelum acara dimulai, dihimbau untuk para peserta untuk memakai virtual background dan mengaktifkan fitur kameranya. Terima kasih. Baik, kami akan memulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dr. Insinyur Sugiarto, Magister Manajemen, selaku Ketua Jurusan Agribisnis. Yang terhormat, pemateri dari Komunitas Brotherhood 36 Surabaya, Mbak Ainun dan Mas Naufal. Dan kepada seluruh mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur yang hadir dalam acara gelar beasiswa 2021. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkah dan rahmat-Nya. Kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam acara gelar beasiswa 2021. Perkenalkan, nama saya Lauren, selaku MC dari acara gelar beasiswa 2021. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki rangkaian acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan yang diawali dengan sambutan dari Ketua Pelaksana Gelar Beasiswa 2021, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dr. Insinyur Sugiarto MM, selaku Kepala Jurusan, Mas Anugrah Akbar selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Agribisnis, pemateri yang sudah bersedia memberikan materi, dan teman-teman peserta yang turut meramaikan acara gelar beasiswa ini. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini dapat memberikan ilmu dan manfaat yang berguna bagi teman-teman yang ingin bergabung beasiswa Jarum ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Awan atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang kedua dari Ketua Himagri 2020-2021 kepada Saudara Mas Anugrah Akbar, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan menjunjung tinggi Pancasila dan Tridharma Perguruan Tinggi, yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Sugiarto, Magister Manajemen selaku Kepala Jurusan Agribisnis.
Yang saya hormati pemateri Saudara Novel dan Saudari Ainul pada acara gelar beasiswa. Yang saya hormati peserta pada acara gelar beasiswa dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia acara gelar beasiswa. Gelar beasiswa ini merupakan fasilitas dari kami Himagri untuk keluarga mahasiswa agribisnis dalam mendapatkan informasi terkait beasiswa Jarum yang diberikan oleh pemateri. Pada kegiatan ini, janganlah melewatkan kesempatan bertanya kepada pemateri untuk dapat memperoleh informasi sebanyak-banyak dan sejelas-jelasnya. Semoga dengan adanya kegiatan gelar beasiswa ini dapat meningkatkan semangat keluarga mahasiswa agribisnis untuk mengikuti beasiswa dan mendapatkan manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih, semoga rahmat Allah senantiasa mengiringi perjalanan kita ke depan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Mas Anugrah Akbar selaku Ketua Himagri 2021 atas sambutan. Sambutan selanjutnya dari Ketua Jurusan Agribisnis, Bapak Dr. Insinyur Sudiarto, Manajemen Magister, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Lauren. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup. Saudara-saudara, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan kasih serta curahan sayangnya kita masih diberikan kesehatan, diberikan semangat, diberikan kesempatan untuk bisa hadir di acara yang menurut saya sangat baik ini, yaitu acara gelar beasiswa. Saudara-saudara, beasiswa itu menurut saya tidak hanya untuk yang berprestasi, tetapi beasiswa bisa jadi itu peluang bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ya, suatu ketika saya pernah melihat di acaranya Kick Andy, ya, jadi di saat itu ada anak-anak, ya, orang-orang Indonesia yang meraih beasiswa dari luar negeri. Dan ada juga, bahkan ada satu orang yang diwawancarai itu dia mendapatkan beasiswa sampai di beberapa perguruan tinggi di Amerika dan Eropa. Bahkan ada juga orang yang S2-nya itu memperoleh beasiswa sampai dia ikuti beasiswa itu karena S2 di luar negeri itu berkisar hanya 1 tahun itu sampai di 3 tempat. Nah, salah satunya itu ditanya oleh Kekendi itu pada saat wawancara, sebenarnya Anda mendapatkan beasiswa itu kesannya begitu mudahnya. Dan apa jawabannya? Jawabannya begini, sebenarnya mendapatkan beasiswa itu bukan sesuatu yang mudah. Terus pertanyaannya, apakah karena Anda pandai? Ternyata jawabannya juga tidak. Bukan karena saya pandai, tetapi saya memenuhi syarat untuk bisa dapat beasiswa. Sekali lagi, saya memenuhi syarat untuk dapat beasiswa. Nah, saudara-saudara, saya bahkan sangat menganjurkan kepada kalian semua anak didik saya mengejar beasiswa tidak hanya pada saat ini saja, artinya pada saat kesempatan dari Jarum. Ya, ilmu yang nanti akan kalian peroleh, meskipun di antara kalian itu ada yang dapat, ada yang tidak, setidaknya tahu bahwa kriteria atau syarat itu menjadi penting untuk seseorang dapat beasiswa. Nah, anak-anak yang jeli untuk bisa membaca persyaratan itu dan mempersiapkannya, itu kemudian dia bisa dapat beasiswa itu. Nah, meskipun tidak sekarang, mungkin di tahun depan atau
mungkin pada saat sudah lulus ingin S2 itu kenapa tidak untuk mencari beasiswa, ya tidak hanya dalam negeri bahkan ke luar negeri. Nah untuk itu pada kesempatan ini saya sangat menghargai kepada saudara Akbar selaku Anugerah Akbar selaku Ketua 5, kepada Ketua Pelaksana, kepada semua saja panitia yang menyelenggarakan acara ini. Saya katakan kepada kalian semua, saya bangga kalian bisa mengadakan acara gelar beasiswa ini. Karena gelar beasiswa ini sekali lagi sebagai peluang untuk diperoleh, dan ini kesempatan ini tentunya perlu pengetahuan untuk bisa mendapatkannya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Sudiarto, Magister Manajemen, selaku Ketua Jurusan Agribisnis. Memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu pembacaan peraturan selama acara Gelar Beasiswa 2021. Peraturan selama acara Gelar Beasiswa berlangsung. 1. Peserta kegiatan Gelar Beasiswa adalah mahasiswa jurusan Agribisnis UPN Veteran Jawa Timur. Yang kedua, peserta wajib join room meeting Zoom 15 menit sebelum acara berlangsung dengan format nama angkatan _ nama lengkap. Yang ketiga, peserta wajib mematikan mic sewaktu acara berlangsung. Yang keempat, peserta diperbolehkan on mic jika dipersilahkan. Yang kelima, peserta diperkenankan menggunakan baju bebas rapi. Yang keenam, peserta diwajibkan on cam selama acara berlangsung dengan menggunakan virtual background yang telah dipersiapkan oleh panitia. Yang ketujuh, peserta diharuskan mengetik izin bertanya di kolom chat jika ingin bertanya pada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, peserta diharuskan kondusif selama acara gelar beasiswa berlangsung. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dari komunitas Beasiswa Jarum Surabaya. Kepada Mbak Ainun, dipersilahkan. Baik, suaranya terdengar? Terdengar, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Jurusan Agribisnis, Dr. Insinyur Sudiarto MM. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Ayun. Terima kasih atas kehadiran. Yang kami hormati Ketua Himpunan Agribisnis. Selamat pagi, Mas Anugrah. Selamat pagi, Mbak. Dan yang kami hormati juga Ketua Pelaksana, Mas Alwan. Dan yang kami cintai teman-teman semua yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Tidak lupa sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang sudah mengundang kami di acara gelar beasiswa pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Ayam Fitria, Beasiswa Jarum 36 Surabaya, dan merupakan mahasiswa dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian PN Veteran Jawa Timur Angkatan 2018, dan saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Mas Naufal. Silakan. Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Naufal Diva dari jurusan Teknik Sipil, sama juga dengan Ainun, saya di Angkatan 2018. Mohon maaf Mas Naufal, suaranya tidak terdengar. Maaf, apa suara saya sudah terdengar? Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Nova Giva dari jurusan Teknik Sipil juga di Angkatan 2018.
salam kenal semuanya ya. Dan sebelum saya presentasi menjelaskan tentang materi Jarum Beasiswa pada pagi hari ini, saya mempunyai sebuah quotes nih. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tetapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Maka pada kesempatan pagi hari ini, saya akan perkenalkan dan menjelaskan pada teman-teman semua nih, apa sih beasiswa Jarum itu? Next. Apa itu Jarum Beasiswa Plus? Jadi beasiswa ini didirikan oleh Jarum Foundation yang turut berperan aktif dalam memajukan pendidikan di Indonesia melalui program beasiswa berprestasi yang dikenal dengan nama Jarum Beasiswa Plus bagi mahasiswa berprestasi tinggi di Indonesia. Apa sih yang membedakan Jarum Beasiswa Plus dengan beasiswa yang lain? Yang membedakan Jarum Beasiswa Plus dengan beasiswa lain ini adalah selain mendapatkan dana beasiswa sebesar 1 juta rupiah tiap bulannya selama 1 tahun, beasiswa Jarum juga akan mendapatkan berbagai macam pelatihan keterampilan lunak atau soft skill guna mempersiapkan para beasiswa Jarum ini menjadi calon pemimpin masa depan bangsa. Untuk yang belum tahu, beasiswa Jarum itu adalah sebutan untuk kami penerima beasiswa Jarum Plus. Melalui pembudayaan dan pemberdayaan para penerima Jarum Beasiswa Plus ini, rangkaian pelatihan tersebut bertujuan untuk menyerasikan antara pencapaian akademik, hard skill, yang diperoleh di perguruan tinggi dengan berbagai keterampilan lunak, soft skill, yang diperoleh dari program-program ini. Tujuannya agar di kemudian hari dapat menjadi pemimpin masa depan bangsa yang cakap secara intelijensia maupun emosional. Next. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar di beasiswa Jarum ini, kita akan menjelaskan dari mulai tahapan, timeline, dan juga persyaratannya ya. Untuk next. Nah, untuk menjadi beasiswa Jarum ini, kita ada beberapa tahapan, mulai dari seleksi berkas administrasi sampai dengan interview online. Apa aja sih tahapannya? Jadi yang pertama ada seleksi berkas administrasi. Ini dimulai dari tanggal 24 Mei sampai 20 Juni 2021. Setelah mengumpulkan berkas administrasi, akan ada pengumuman seleksi administrasi. Untuk tanggalnya mensul ya teman-teman. Kemudian ada tes seleksi tertulis online, mulai dari tanggal 21 sampai 30 Juni 2021. Dan yang terakhir yaitu interview online yang akan dimulai dari tanggal 1 Juli sampai 10 September 2021. Next. Sebelum mengumpulkan berkas administrasi, kalian harus daftar dulu nih secara online di website yang tertera. Kalian bisa langsung cek aja di IG-nya Jarum Beasiswa Plus. Di situ akan ada link registrasi buat kalian yang akan mendaftar. Nah, untuk pendaftaran online ini dimulai dari tanggal 21 Maret sampai 23 Mei 2021. Jadi bagi kalian yang belum mendaftar, ayo buruan daftar. Nah, sebelum mendaftar ada beberapa persyaratan. Jadi tidak semua mahasiswa bisa mendaftar di beasiswa Jarum ini. Untuk syarat pendaftarannya bisa dilihat dari poin pertama, merupakan mahasiswa S1 atau D4 semester 4. Jadi untuk semester 1, semester 3, 2, dan di atasnya 4 belum bisa ya teman-teman. Untuk poin yang kedua, IPK minimum 3,20 sampai semester 3. Yang ketiga, ada aktif berorganisasi. Di sini aktif berorganisasi bukan hanya di kampus aja. Kalian bisa mencantumkan organisasi-organisasi yang kalian ikuti, meskipun tidak di kampus, di UKM, atau di kampung halaman kalian juga bisa. Kemudian ada di poin 4, tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Dan yang terakhir, kuliah di mitra perguruan tinggi program Jarum Beasiswa Plus. Lanjut. Nah, setelah kalian mendaftar di pendaftaran online, kalian akan lanjut ke pengumpulan berkas administrasi. Di sini ada beberapa poin yang harus dikumpulkan untuk berkasnya. Yang pertama ada berkas form pendaftaran online, itu nanti kalian print. Kemudian ada
pengumpulan pas foto berwarna 4x6 memakai jaket alma mater. Yang ketiga ada fotokopi kartu tanda mahasiswa, transkrip nilai sampai dengan semester 3. Kemudian ada surat keterangan aktif berorganisasi. Jadi yang kalian cantumin di pendaftaran online itu, kalian buktikan berupa surat keterangan aktif. Kemudian ada surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Ini bisa diminta di bagian TU. Dan kemudian ada fotokopi sertifikat kepanitiaan atau prestasi yang pernah kalian dapat. Next. Untuk yang pertama, ada setelah kalian melakukan pengiriman berkas administrasi, ketika kalian lolos, kalian akan masuk ke tes seleksi tertulis online. Jadi untuk tes seleksi tertulis online ini, kalian perlu mempersiapkan diri untuk tesnya. Mungkin isi dari tesnya ini, kalau sepengalaman kita yang kemarin itu adalah tentang tes perhitungan, kemudian seperti SBMPTN sih kayaknya. Nah, ini dimulai dari tanggal 21 Juni sampai 30 Juni 2021. Dan untuk teman-teman juga mengingatkan bahwasanya tes tertulis ini juga meskipun secara online, tapi panitia akan mengawasi kalian nih dari rumah. Jadi bisa dari kamera atau dari mana gitu. Kemudian next. Kemudian untuk yang terakhir ini ada tes interview online bagi peserta yang udah lolos di tes tahap tertulis online ya teman-teman. Ini dimulai dari tanggal 1 Juli sampai 10 September. Jadi ini bertahap. Jadi kan harus sabar. Dan di tes interview online ini kalian harus menjawab dengan jujur dan tegas sih menurut aku. Kemudian untuk tes interview online ini, kalian akan ditanyakan seputar aktivitas kalian di rumah, di kampus, dan juga bukti-bukti berkas administrasi kalian yang kalian kumpulkan itu juga akan dipertanyakan di tes interview online ini. Next. Setelah mengikuti semua tes, mulai dari berkas administrasi, tes tertulis online, dan interview online, kalian akan diumumkan seleksi beasiswa Jarum ini pada tanggal 20 September 2021. Jadi untuk yang menerima beasiswa Jarum ini, kalian akan dinotif di email maupun di message kalian. Jadi kalian tunggu aja ya. Lanjut. Nah, di sini untuk setelah kalian mendapatkan beasiswa ini, ada beberapa program yang akan kalian jalani, dan ini akan dijelaskan oleh Mas Naufal. Untuk Mas Naufal, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ainun. Apa suara saya terdengar jelas, teman-teman? Terdengar, Mas. Terdengar, Mas. Dengar jelas, Mas. Ya, terima kasih. Nah, di sini apa sih yang membuat beasiswa Jarum itu spesial atau patut diperjuangkan oleh teman-teman? Yang membedakan beasiswa Jarum dengan beasiswa lain itu, kita di sini ada berbagai macam soft skill training program atau pelatihan soft skill, di mana pelatihan ini akan kalian tempuh atau kalian dapatkan ketika kalian sudah menjadi beasiswa. Nah, pelatihan soft skill ini ada yang pertama character building, kedua leadership development, ketiga competition challenge, keempat international exposure, kelima community empowerment, sama yang terakhir ada national building. Next. Untuk yang pertama, character building ini adalah pelatihan yang diperoleh beasiswa Jarum, di mana ditujukan untuk mengantarkan mereka menjadi pemimpin Indonesia yang berkarakter luhur dan mandiri. Disinilah mereka berproses menjadi pribadi mandiri dengan dibekali 6 kualitas dasar, yaitu keingintahuan, inisiatif, kegigihan, adaptasi, kepemimpinan, kesadaran akan isu-isu sosial dan budaya. Untuk gambaran dari karakter building ini, kita bakal dibagi menjadi beberapa batch, di mana batch-batch minor ini tuh kita akan dikumpulkan bersama berbagai macam beson-beson dari berbagai daerah di Indonesia, dan di situ kita akan disatukan
untuk menempuh di UPN kan ada yang namanya pelatihan bela negara ya. Nah ini tuh hampir-hampir sama seperti itu. Jadi kita nanti di situ akan diberikan pelatihan-pelatihan semi-semi militer dan apa ya yang ditujukan untuk memperkuat ikatan satu sama lain di situ, terus juga untuk melakukan problem solving dan untuk mencapai 6 tujuan ini, di situ kita akan dilatih bersama-sama dengan itu tadi pelatihan-pelatihan yang berwawasan semi militer tadi. Lanjutnya. Dan kedua ada leadership development. Rangkaian acara yang kedua ini untuk menjadikan Beswan Jarum menjadi pemimpin visioner, komunikatif, dan mampu memotivasi serta membawa pengikutnya menuju perubahan yang lebih baik. Untuk leadership development ini, gambarannya seperti ini. Kalian di situ akan ada seminar, dan di seminar itu akan ada satu training. Nah, trainer itu akan membawa kita untuk menjadi seseorang dengan program-program yang akan dibacakan atau yang akan disampaikan. Nah, kalian nanti itu akan diberikan berbagai macam persoalan-persoalan yang menuntut kalian untuk bisa berbicara di depan publik. Atau enggak gitu, untuk bisa memecahkan masalah tanpa ada masalah-masalah lain yang ditimbulkan. Nah, di situ kalian akan dijadikan seorang leader yang bisa menempuh atau bisa memecahkan berbagai persoalan-persoalan atau isu-isu aktual yang akan kalian hadapi di masa perkuliahan atau enggak gitu, masa-masa mendatang. Seperti itu. Selanjutnya. Yang ketiga ada competition challenge. Untuk competition challenge ini adalah rangkaian kegiatan kompetisi atau perlombaan bagi mahasiswa yang sudah menjadi Beswan Jarum guna mengasah kemampuan, berani menerima tantangan, dan memiliki jiwa kompetisi yang sehat. Competition challenge ini itu ada yang namanya writing competition, di mana kita akan mengumpulkan berbagai macam karya ilmiah secara individual yang akan diseleksi oleh panitia dari Beswan Jarum. Nah, di situ kita akan diadu dari segi tulisan ya, teman-teman. Diadu dari segi tulisan, dan kita akan diperlombakan di situ. Setelah itu, kita akan mempresentasikan jika kita lolos. Nah, setelah kita lolos, nanti kita akan dijadikan juara. Dan itu kayak program kompetisi yang mungkin hanya bisa kita temui di beasiswa Jarum ini. Ini yang menjadikan beasiswa Jarum menjadi beasiswa yang spesial. Selanjutnya. Yang keempat ada international exposure. Jarum Foundation mendukung dan memfasilitasi para beasiswa Jarumnya untuk terus berprestasi mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui berbagai kegiatan kompetisi berskala internasional. Untuk beasiswa ini, untuk program ini itu mungkin kalian udah banyak yang tahu seperti organisasi MUN, Model United Nations, atau organisasi-organisasi internasional, di mana kita akan dipersiapkan. Kan kita kan tadi udah ada character building, ada leadership development. Nah, dari dua pelatihan soft skill tadi itu, kita kan udah dibentuk nih menjadi seseorang. Nah, kita akan disiapkan untuk mengikuti bukan perlombaan sih, lebih tepatnya kayak organisasi atau apa ya, kayak wadah komunikasi secara internasional di situ. Nah, itu untuk mahasiswa yang udah lolos seleksi, dan itu berstatus sebagai Beswan Jarum. Selanjutnya. Yang kelima ada community empowerment. Untuk community empowerment ini, Beswan Jarum akan diberikan kesempatan untuk menerapkan berbagai keterampilan lunak yang telah diperoleh dengan melibatkan diri secara langsung dalam memberikan jalan keluar dari masalah sosial, ekonomi, atau lingkungan di sekitar tempat mereka berada. Ini tuh gambarnya seperti kalian KKN, tapi KKN ini dibawahi atau dinaungi oleh kegiatan atau organisasi kebeasiswaan. Nah, di sini kita akan terjun langsung ke masyarakat untuk melihat dan mensurvei, setelah itu memberikan solusi kepada masyarakat dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, atau lainnya. Dan di sini kita ada tujuan mulia untuk menghidupkan kembali atau enggak gitu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kita tuju tadi. Dan yang terakhir kita ada national building, teman-teman.
puncak dari segala acara pembekalan itu ada di acara national building, atau kita sering sebut sebagai after party lah istilahnya. Jadi ketika semua acara-acara udah berlangsung, ditutup oleh nation building. Di sini gambarannya itu seperti kita ada 500 sekian besuan Jarum seluruh Indonesia dikumpulkan menjadi satu di satu aula. Di situ kita akan bersenang-senang bersama, intinya kayak gitu. Jadi dari tiap-tiap daerah itu akan menampilkan berbagai macam adatnya, berbagai macam budaya atau keterampilannya dia, dan di situ kita akan diwadahi oleh Besuan, oleh Jarum Foundation untuk apa ya, saling mengenal satu sama lain, saling mengerti satu sama lain, dan durasinya itu nggak singkat, tapi 1 minggu. Dan di 1 minggu itu kita benar-benar bisa menikmati sesuatu yang kita udah perjuangkan mulai awal sampai akhirnya di National Building ini. Selanjutnya. Oke, itu tadi kan ada 6 pelatihan soft skill ya yang udah diserahkan atau yang akan kalian terima jika kalian sudah menjadi seorang Besuan. Nah, kami juga minta tolong di sini untuk kalian-kalian yang berminat kan bisa kunjungi laman-laman resmi dari Besuan Jarum atau Jarum Foundation di www.jarumbeasiswaplus.org, atau kayak gitu kalian bisa visit our Instagram di Besuan Jarum Besu atau di Jarum Beasiswa Plus. Untuk lebih tahu gimana Besuan Jarum Surabaya itu, kalian bisa kepo-kepoin di Instagramnya besuanjarum.surabaya itu. Atau kalian bisa visit our Twitter di @besuanjarum dan bisa add laman Facebook kami di Jarum Beasiswa Plus. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ansi. Baik, terima kasih kepada Mbak Ainun dan Mas Naufal yang telah memberikan info yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, dimohon untuk para peserta mengisi absensi terlebih dahulu yang sudah tersedia di kolom chat. Untuk pengisian absensi akan ditunggu 3 menit lagi. Terima kasih.
Baik, untuk para peserta, apakah sudah mengisi link absensi? Ke MC. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu memasuki sesi tanya-jawab. Silakan mengetik izin bertanya di kolom chat. Untuk Mbak Ulfia, silakan dipersilakan untuk mempertanyakan jawabannya dengan open mic. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin izin bertanya. Tadi di persyaratannya kan ada surat aktif organisasi. Nah, itu surat aktif organisasi itu maksudnya organisasi yang sekarang kita jalani atau kita pernah ikut organisasi apa? Terus saya mau tanya lagi, tesnya itu online itu seperti TPA dalam SBM gitu, Mbak? Maksudnya kayak numerik gitu-gitu, Mbak. Terima kasih. Baik. Dari Mbak siapa tadi namanya? Ulfia ya? Iya, Ya, terima kasih Mbak Ulfia atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama ini kan tentang surat aktif organisasi ya. Untuk surat aktif organisasi itu boleh yang sudah kamu ikutin atau yang sedang kamu ikutin. Nah ini nggak ada himbauan gimana-gimananya, cuman kalau misalnya ada organisasi-organisasi yang sedang ongoing, silakan dicantumkan, nggak apa-apa Mbak Ulfia. Terus yang kedua ini untuk tes online-nya. Tes online untuk pengalaman kami, itu seperti yang sudah Anda sebutkan tadi, seperti tes TPA, SBMPTN, benar seperti itu. Jadi tes hitung-hitungan dasar, ada matematika dasar, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Dan itu kalau online susah apa enggak tergantung dari kita sendiri. Mungkin Saudara Ainun bisa menambahkan. Untuk mau nambahin aja, untuk tes tertulis online-nya ini benar kata Kak Naufal, kayak TPA dan PN gitu. Cuman juga ada tes kepribadian sih kayaknya kemarin itu. Terus ada kayak perhitungan kayak gitu. Jadi semaksimal mungkin sih untuk fokus ya waktu tes tertulis itu buat kalian. Terus untuk yang organisasi benar kata Kak Naufal. Oh iya, nambahkan juga untuk tes-tes ini kan bakal diawasi langsung oleh beberapa pembina dari atau panitia dari kegiatan seleksi ini ya, seleksi beasiswa ini. Jadi kalian kalau bisa pada saat tes nanti persiapan gimana caranya bisa on cam, persiapan gimana caranya bisa open mic, kalau misalnya ditanya secara langsung kayak gitu-gitu. Jadi dipersiapkan semaksimal mungkin di rangkaian kegiatan seleksinya tadi. Gitu. Apa sudah cukup menjawab dari Mbak Ulfia? Ya, terima kasih atas jawabannya Mas dan Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya dari pemateri. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Untuk Mas Akbar, dipersilakan untuk on mic dan on cam. Terima kasih. Ya, terima kasih MC. Di sini saya ingin bertanya, mungkin dari kakak-kakak materi bisa membocorkan sedikit persiapan apa saja yang harus kita siapkan
saat ingin menjalani tes tulis dan tes interview itu, Kak. Terima kasih. Untuk pembocoran ini ya, kesiapan tentang persiapan mau tes tulis maupun tes wawancara gitu ya. Kalau saya pribadi kemarin sih, yang pertama minta restu orang tua dulu, ya kan. Namanya juga mau tes beasiswa gitu kan ya. Terus habis itu kita belajar soal-soal tipis-tipis gitu. Tapi ya gimana sih yang namanya soal tes beasiswa kan nggak bisa terprediksi kan gimananya. Yang penting kita belajar dikit-dikit gitu mengenai tipe-tipe soalnya seperti apa. Terus habis itu persiapan dari segi ini sih, dari segi alat yang kita pakai gitu, apa laptop kita bisa atau nggak gitu, handphone kita bisa kayak gitu. Apalagi kan kita kan nanti kan ada di situ nanti kan di peraturannya kan ada kayak apa ya, harus bisa on cam, harus bisa ini itu. Nah itu yang harus kita siapkan. Soalnya kan nanti kan kita kan diawasinya itu, ini kan bukan beasiswa yang main-main gitu loh. Jadi kita diawasinya itu sama banyak orang gitu loh istilahnya. Terus habis itu untuk tes wawancaranya, kalau saya pribadi itu, kalian tahu nggak sih kalau banyak dari beson-beson angkatan atas yang membuat YouTube channel yang kontennya itu tentang persiapan tes-tes kayak gitu. Nah, fun fact buat aku pribadi, aku dulu juga sempat nonton YouTube itu, gimana cara menghadapi tes-tes itu tadi. Tapi ya nggak bisa terprediksi juga gimana itu. Tapi lebih ke doa sama restu aja sih kalau aku untuk menghadapi tes-tes itu. Silakan Kak Ainun. Kalau dari aku sendiri untuk persiapan tes tulis benar minta restu kedua orang tua dan nggak lupa juga untuk berdoa karena memang setiap tahunnya itu untuk tes tulis katanya itu selalu berbeda-beda kayak gitu. Jadi untuk persiapannya juga sendiri kayak tadi tes tertulis ini kan ada kayak semacam soal kepribadian dan tes-tes kayak gitu. Itu kalian juga bisa pelajari sebelumnya dan persiapannya juga untuk kuota internet apalagi karena memang sangat mempengaruhi kalau seumpama di tengah jalan ketika kalian tes tulis kalian tiba-tiba berhenti kayak gitu itu juga bisa mempengaruhi sih. Terus untuk persiapan tes interview online ini benar sama apa kata Kak Noval. Dulu aku juga melihat dari YouTube dari kakak tingkat yang udah keterima beasiswa ini. Itu di situ kalian di YouTube banyak banget tips and trick kalian bisa dapat beasiswa ini. Dan kalau dari aku sendiri sih untuk persiapannya kan kalau untuk interview online ini kalian harus berani, tegas, dan juga jujur gitu. Jadi apa adanya kalian sendiri pada saat kalian interview online. Jangan dibuat-buat kayak seumpama mengarang cerita, kalian ikut kegiatan ini padahal enggak kayak gitu. Karena dari panitia sendiri yang mewawancarai kita itu mereka tahu kita itu jujur atau enggak kayak gitu sih menurut aku. Udah cukup untuk jawabannya. Gimana Kak Ainun? Mungkin ada tambahan dari Kak Naufal. Ya, supaya menambahkan di tes TPA itu kan kita kan mereka kan kepingin tahu tuh gimana kepribadian kita. Jadi pada saat sebelum tes itu kalian udah siap-siap ini ya, siap-siap mental sama siap-siap kesehatan juga biar nggak terpengaruh atau nggak gitu ke distract sama segala hal yang bisa mendistract kalian. Terus untuk tes interview itu saya tambahkan beasiswa ini kan bukan beasiswa ini kan beasiswa prestasi. Jadi kalau misalnya kalian ada prestasi-prestasi yang udah kalian capai pada saat perkuliahan, kalian bisa tonjolkan di situ. Nah, untuk itu betul katanya Kak Ainun, jangan ditambah-tambahi atau juga jangan dikurang-kurangin. Jadi apa adanya aja yang jalan gitu. Jadi gimana caranya kalian bisa jujur sama diri kalian sendiri di tes itu. Dan tetap tenang, teman-teman. Baik, terima kasih atas jawaban dari pemateri-pemateri. Untuk Mas Zidan, silakan
Waktu dan tempat dipersilakan untuk bertanya dengan on mic dan on cam. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya itu, Kak. Apa sih benefit yang didapat selain finansial? Baik, dari Mas Zidan pertanyaannya benefit selain finansial ya? Apa itu aja atau ada tambahan pertanyaan lagi? Ya, cukup itu saja mungkin. Oke. Untuk benefit selain finansial itu kan sudah disebutkan di materi tadi, ada 6 pelatihan soft skill yang akan diberikan oleh Jarum Foundation, yakni National Building, Character Building, Leadership Development, Community Empowerment, International Exposure, National Building, sama Competition Challenge. Nah, di situ tuh kita bakal dilatih oleh Jarum Foundation untuk menjadi menjadi seorang best one yang diharapkan dengan tujuan untuk menaikkan taraf kemampuan kita di berbagai bidang yang apa ya, yang dalam bahasanya tuh gimana caranya soft skill kalian tuh bisa berkembang gitu. Nah, di situ tuh kita difasilitasi selain finansial tadi di situ. Silakan Kak Ainun. Selain dapat benefit finansial ini juga kita pasti tentunya ya kita dapat kenalan baru nih dari teman-teman Deswan lainnya, apalagi Indonesia kayak gitu. Dan untuk selain benefit yang tiap bulannya itu ada program seperti yang lomba dikatakan sama Kak Novel, itu juga ada bonus lagi dari beasiswa Jarum, itu juga akan dapat benefit lainnya. Kita juga belum tahu sih berapa dapatnya, tapi selain benefit finansial itu yang terpenting yaitu kita dapat kenalan baru dan program-program juga sangat bermanfaat lagi buat kita yang lagi kuliah, dan pastinya program-program ini juga bermanfaat untuk masa depan kalian kayak gitu setelah kuliah. Mungkin ada tambahan dari Kak Nova? Iya, ada jawaban juga yang dititipkan dari teman-teman juga. Di sini kita selain dari relasi yang begitu besar ya, begitu luas dari seluruh Indonesia, kita juga ada yang terkenal dari Beswan Jarum itu ada SPP, Sandang Pangan Pasangan. Feedback ketiga itu biasanya kayak gitu. Jadi sebenarnya itu ya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nanti udah bergabung sama kami nih, manfaatin gimana caranya, manfaatin kalian bisa menggali banyak informasi dari teman-teman itu tadi, dari relasi-relasi. Ada satu cerita ya, di mana ada angkatan kami, Brotherhood Surabaya itu, magang di suatu tempat. Kan kita kan selain dapat, di pelatihan-pelatihan itu tuh kita bakal dapat best one kit. Biasanya kayak berupa koper atau gitu, tas, jaket, baju ini, baju seragam kayak gitu-gitu. Nah, si Mas angkatan 35 ini itu magang di suatu tempat. Dia nggak sengaja cuma pakai tas best one tadi, tas best one Jarum. Dia langsung dilirik gitu sama kayak atasannya. Oh, kamu juga anak Jarum Beasiswa Plus gitu. Oh iya, akhirnya mereka nyambung. Ketika udah nyambung, udah klub itu, mereka ada apa ya, pembicaraan yang bisa menaikkan taraf mahasiswa magang yang biasa menjadi luar biasa gitu. Jadi cuma bermodalkan tas tadi itu dan juga relasi tadi, kita bisa terlihat gitu. Biasanya seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari pemateri-pemateri. Selanjutnya akan pertanyaan selanjutnya dari Mas Anugrah Akbar. Waktu dan tempat dipersilakan. Jangan lupa untuk on cam dan on mic. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya, Lauren. Ya, tadi kan sudah dijelaskan. Ketika kita diterima di Beswan Jarum ini, kita akan mengikuti 6 program ya. Nah, saya izin bertanya. Nah, setelah mengikuti 6 program tersebut, apakah masih ada keberlanjutan program untuk para Beswan Jarum ini? Maksud saya, keberlanjutan komunitasnya itu seperti apa ketika selesai mengikuti 6 program tersebut?
Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Mas Anugrah Akbar ini. Untuk 6 program pelatihan soft skill, ketika kita sudah mengikuti pelatihan itu, kan di sini kan masa kita menjabat atau menjadi seorang Beswan Jarum kan hanya 1 tahun ya. Di 1 tahun itu udah padat banget sama kegiatan-kegiatan itu. Nah, ketika kita udah mengikuti 6 program tadi, yang artinya kita sudah demisioner atau sudah selesai menjadi seorang Beswan dan akan dilanjutkan oleh angkatan-angkatan bawah. Tapi kita yang disebut sebagai alumni Beswan itu, kita ada forum yang di situ itu untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan kebeasiswaan Beswan Jarum itu tadi. Tapi untuk keberlanjutan dari program-programnya itu sebenarnya lebih ke sharing-sharingnya aja gitu untuk itunya. Tapi untuk ininya program-programnya sudah berhenti di National Building tadi. Silakan Kak Ainun. Udah cukup Kak Noval. Iya, intinya untuk tambahan programnya sudah tidak ada dari 6 tadi, cuma untuk komunitasnya yang masih tetap berjalan. Baik, terima kasih atas jawaban dari pemateri-pemateri. Apakah ada yang ingin bertanya lagi dari para peserta? Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Jika ada, bisa langsung menulis izin bertanya di kolom chat. Terima kasih. Baik, untuk Mas Rahmat, waktu dan tempat dipersilakan. Jangan lupa untuk on cam dan on mic. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya. Untuk tes wawancara nanti itu yang ditanyakan, yang mengenai kepribadian itu seputar apa saja ya Kak ya? Kurang lebih seputar apa saja itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Mas Rahmatianto. Untuk tes wawancara mengenai seputar apa, kita nggak bisa memastikan ya seputar apanya. Soalnya kan seperti yang kami bilang di awal, bahwasanya tes-tes itu bakal berganti-ganti setiap tahun, entah itu dari pertanyaan, dari metode, atau dari apapun itu. Tapi untuk pengalaman saya kemarin, itu kan kalian kan mengisi berkas-berkas dari Beswan Jarum tuh, dari formnya Jarum. Dan situ tuh kalian kan udah, kalau misalnya udah mengisi tentang apapun itu bakal tanyakan di situ apakah kebenaran datanya itu bisa seperti itu atau nggak gitu.
kenapa kamu memilih organisasi ini itu, apa masa depan kamu, kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan pada form yang sudah kamu serahkan tadi. Mau nambahin Kak Noval. Jadi untuk tes interview online ini memang tiap wawancara ini beda gitu, Dek. Jadi kayak aku sama Kak Noval kayak gini, ini beda pertanyaannya. Jadi sesuai apa yang benar, sesuai apa yang ditulis di form, itu juga nanti akan ditanyakan seumpama selain kalian berkegiatan di kampus, kegiatan di luar kayak apa, itu juga bisa ditanyakan. Jadi memang setiap yang mewawancara itu juga orangnya kan beda. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan sendiri berbeda. Jadi untuk kalau seumpama tanya tentang kepribadian seperti apa sih, tidak ada untuk lebih fokusnya ya. Jadi diri kalian sendiri aja. Intinya kayak gitu. Apa yang kita sampaikan di sini tuh bukan sebagai beban untuk kalian ya teman-teman. Yang namanya persiapan kan tergantung dari kita sendiri, gimana mau menempuh jalan persiapan itu. Nah, di sini kami mengingatkan dan meminta buat teman-teman semuanya untuk mempersiapkan yang terbaik buat diri kalian gitu. Anggap aja gini, kalian daftar beasiswa ini itu untuk diri kalian. Jadi apa-apanya itu tergantung dari diri kalian. Kalau kalian sendiri nggak siap di awal, ya kalian tahu gimana hasilnya. Pokoknya apapun yang ingin kalian lakukan itu udah diniatin bahwasannya saya bisa, saya yakin saya bisa, saya akan bisa, dan saya mampu, saya pasti bisa. Intinya bisa gitu. Untuk soal tesnya mau seperti apapun itu tergantung nanti. Yang penting kalian siap dulu. Baik, terima kasih atas jawaban dari pemateri-pemateri. Untuk selanjutnya, untuk Mbak Lenka, waktu dan tempat dipersilakan untuk bertanya. Jangan lupa untuk on cam dan on mic. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesempatannya bertanya. Mohon maaf sebelumnya, saya berhalangan untuk on kamera. Di sini kan persyaratannya dari awal kan harus ada menyantumkan aktif organisasi. Nah, di sini kalau selama perkuliahan saya nggak aktif organisasi apapun gitu, bagaimana ya, Kak? Izin menjawab ya. Sesuai dengan berkas-berkas yang sudah dilampirkan oleh Jarum Beasiswa Plus terkait dengan pendaftaran beasiswa ini, untuk persyaratannya itu sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk dipenuhi. Tetapi kalau misalnya emang ada persyaratan-persyaratan yang emang kita sendiri belum bisa, seperti aktif organisasi, atau enggak gitu, persyaratan-persyaratan lain yang mungkin agak susah dipenuhi, atau emang udah terlambat banget untuk dipenuhi, ya nggak apa-apa. Kan namanya mencoba kan nggak ada salahnya gitu. Jadi kalau pendapat saya, kalau emang nggak ada, ya nggak apa-apa, dicoba dulu aja dengan persyaratan-persyaratan atau lampiran-lampiran data. Gitu, apa sudah menjawab dari Iya. Lenka, Mbak Lenka? Jadi dicoba aja dulu ya, Kak, kalau kayak gitu. Iya, namanya mencoba nggak ada salahnya gitu. Iya, ya. Terima kasih banyak, Kak, untuk jawabannya. Sama-sama, Mbak Lenka. Baik, terima kasih atas jawaban dari pemateri-pemateri. Untuk selanjutnya, dipersilahkan untuk Afifah Dinda untuk bertanya. Jangan lupa untuk on cam dan on mic. Terima kasih.
Permisi, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena ada masalah pada kamera saya. Saya izin bertanya, masalah signifikan apa yang Anda rasakan sebelum dan sesudah Anda join beasiswa di Jarum Plus ini? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya dari pertanyaan dari Afifah Dinda, bertanya tentang masalah ya, masalah yang kita hadapi sebagai seorang BESWAN ya. Maaf Kak, salah. Maksud saya, poin apa yang Anda dapatkan sebelum dan sesudahnya? Kayak perasaan signifikan apa sih yang Anda rasakan, seperti benefitnya itu tuh seperti apa yang dirasakan dari sebelum dan sesudah? Iya, baik. Kalau gini kan enak. Tadi Kak tanya masalah kan kayak gimana gitu kan. Nah, kalau benefit apa yang kami dapatkan selama kami menjadi seorang BESWAN Jarum, yang pertama kan pasti ilmu ya. Dari 6 keterampilan soft skill tadi, kita mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang kita nggak dapatkan secara akademis di bangku perkuliahan. Jadi kita bisa tahu nih gimana cara kita menjadi seorang leader, kita bisa tahu bagaimana cara kita bersikap sama orang lain, kita bisa tahu bagaimana cara kita bisa membaur diri di satu keramaian kayak gitu. Dan itu bukan sesuatu yang murah didapatkannya gitu. Jadi kayak ada pemateri yang benar-benar bisa mantep gitu loh buat ngajarin kita. Terus yang kedua itu kita bisa dapat relasi. Relasi kita itu bukan relasi yang satu Jawa Timur misalnya kayak gitu, atau satu UNIF misalnya gitu, tapi secara nasional dengan berbagai macam jurusan yang mungkin di UPN belum ada. Misalnya ada relasi dari jurusan kedokteran atau nggak gitu, ada relasi dari jurusan dari ITB kemarin tuh ada kayak teknik mekanika rekayasa. Nah, kita jadi lebih tahu tuh gimana sih dunia perkuliahan dengan jurusan-jurusannya yang lebih luas, dunia perkuliahan dengan organisasi-organisasi yang lebih luas kayak gitu. Jadi kita bisa saling-saling ilmu, bisa saling pikiran di situ karena ada relasi tadi. Silakan Kak Aina. Benar kata Kak Naufal, untuk sebelum mendapatkan beasiswa sama sesudah mendapatkan beasiswa ini mungkin dari perubahan dari aku sendiri ya. Sebelumnya emang untuk public speaking kurang. Terus kemudian setelah ada program-program dari beasiswa ini jadi lebih percaya diri gitu teman-teman. Dan program-program yang diadakan sama BESWAN ini bukan hanya sekedar pelatihan-pelatihan aja, tetapi juga aksi nyata untuk tiap mahasiswa itu mengemukakan apa hasil dari program itu. Jadi banyak banget manfaat, benar-benar banyak banget manfaat yang didapat dari beasiswa Jarum Plus ini, dan kalian harus coba. Awalnya emang susah, tapi kalian percaya dan dengan doa itu apapun bisa terjadi. Jadi jangan putus asa dari awal kayak gitu. Kayak kalian lebih minder, ada temannya lebih prestasinya lebih banyak atau nilainya lebih tinggi, itu juga nggak akan mempengaruhi sih menurut aku. Tetapi dari kepribadian diri kalian sendiri, kayak tes tulis, bisa aja Allah itu ngasih kalian jawaban yang salah dibenerin kayak gitu, bisa aja loh kayak gitu. Terus untuk tes wawancara juga ada kelebihan dari diri kalian yang nggak orang punya, kalian sebutin di situ, bisa cukup jadi pertimbangan kalian diterima di beasiswa Jarum ini. Ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih Kak Nova dan Kak Ainun atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari pemateri-pemateri. Selanjutnya ada pertanyaan dari Erni Dwi. Karena tidak bisa on mic, akan saya wakilkan. Izin bertanya, mohon maaf sebelumnya tidak bisa on mic. Untuk poin persyaratan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain, itu maksudnya bagaimana? Apakah penerima beasiswa KIPK tidak diperbolehkan? Sekian Kak, terima kasih. Terima kasih dari Mbak Erni. Sebelumnya bisa tahu untuk beasiswa KIPK itu apa sama dengan bidik misi atau berbeda?
Oke. Menurut ini ya, sepengetahuan saya pribadi, untuk teman-teman bidik misi yang di jurusan saya itu kan, kalau nggak salah itu ada persyaratannya bahwasanya di bidik misi itu tidak boleh juga menerima beasiswa lain kan. Jadi dari bidik misi sendiri itu sudah merupakan beasiswa yang di situ tidak boleh dicampur adukan sampai beasiswa lain. Dan tapi kalau pertanyaan Mbak Erni ini untuk beasiswa Jarum, kami sendiri masih belum tahu apakah KIPK itu termasuk atau digolongkan beasiswa yang boleh disatukan dengan beasiswa Jarum. Nah, ini kalian bisa tanya-tanya sendiri di web atau di IG Jarum Beasiswa Plus yang pusat ya. Di web itu juga ada satu kolom di mana kalian bisa bertanya mengenai pendaftaran beasiswa ini. Bagaimana Mbak Erni? Mungkin juga bisa diperjelas lagi ya, kalau seumpama ada title-nya beasiswa, itu berarti juga belum bisa mengikuti, nggak bisa, karena kalian juga sudah mendapatkan beasiswa lain kayak gitu. Yang ditanyakan oleh Erni ini kan juga poin persyaratan tidak menerima beasiswa, apakah penerima beasiswa KIPK tidak diperbolehkan? Karena di situ sudah ada pencantuman penerima beasiswa KIP, sepertinya tidak boleh kayak gitu. Ya, sama-sama ya. Baik, terima kasih atas jawaban dari pemateri-pemateri. Bagi peserta, apakah masih ada yang ingin bertanya? Sembari menunggu pertanyaan dari para peserta, dimohon untuk para peserta diingatkan kembali untuk mengisi link absensi. Terima kasih. Mohon izin ya MC, boleh saya masuk? Waktu dan tempat dipersilakan, Mas Naufal, silakan. Ya, baik. Perlu diketahui juga dari teman-teman sendiri untuk kan di sini kan kita kan ada berbagai macam regional di beasiswa Jarum itu. Nah, di beasiswa Jarum ini salah satu regional yang ada di kita itu ada regional Surabaya, beasiswa Jarum 36 Surabaya, atau kalian bisa sebut kami sebagai Brotherhood Surabaya. Nah, di situ kami punya berbagai macam platform digital yang bisa membantu kalian untuk bisa sharing-sharing mengenai pendaftaran dari beasiswa ini. Jadi kalian bisa kunjungi langsung ke Instagram kami di Brotherhood Surabaya, bisa follow, bisa tanya-tanya juga, bisa DM. Untuk adminnya itu baik-baik, sedikit promosi juga ya buat teman-teman sendiri ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian di sini malu untuk bertanya secara langsung, bisa langsung menuju ke Instagram, bisa tanya-tanya di situ secara virtual dengan teman-teman Brotherhood Surabaya gitu. Dan juga bisa mengetahui juga gimana sih beasiswa Jarum ini secara utuhnya. Gitu kan di sini kan kami kan cuma menyampaikan secara kulitnya aja. Untuk dalam-dalamnya kalian bisa kunjungi ke Instagram kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi tambahan dari Mas Naufal.
Silahkan untuk Mas Awan, waktu dan tempat dipersilahkan untuk bertanya. Jangan lupa untuk on cam dan on mic. Terima kasih. Izin bertanya untuk seputar beasiswa, apakah ada kasus yang beasiswanya dicabut? Terus apakah penyebabnya? Terima kasih. Baik, oke. Terima kasih pertanyaan dari Mas Ketupel, Mas Alwan. Untuk Jarum Beasiswa Plus ini kan dia kan beasiswa kelembagaan, di mana kita menerima beasiswa dari lembaga Jarum Foundation. Nah, di sini kita nggak serta-merta menerima gitu aja gitu, enggak. Tapi kita terikat oleh peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Misalnya seperti ini nih. Kalau misalnya kalian, kan di sini kan ada 6 pelatihan soft skill. Nah, 3 diantaranya itu yang wajib. Ada character building, ada national, ada leadership development, sama national yang keenam. Ya, ada national, sebenarnya ada national building. Nah, di situ kalau misalnya kalian nggak mengikuti salah satunya, kan bakal kena denda. Dendanya biasanya itu mengembalikan uang dari uang dari beasiswanya. Kalau misalnya kalian udah nggak mengikuti 2, biasanya ada surat peringatan dan mengembalikan 100% dari uangnya. Dan yang terakhir, kalau misalnya kalian nggak mengikuti semuanya, kan bakal dicabut beasiswanya kayak gitu. Dan nggak bakal dapat embel-embel lainnya. Kan kita kan nanti kan ada dapat sertif atau lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu bahasa kasarnya itu dikeluarkan secara tidak terhormat. Kayak. Jadi peraturan itu yang mengikat kita selama menjadi seorang beasiswani 36. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Naufal. Apakah dari peserta lain ada yang ingin bertanya? Baik, karena dirasa sudah cukup dari para peserta untuk bertanya, selanjutnya sebelum kita menutup acara akan ada seksi dokumentasi. Mohon dibantu oleh si acara. Diharap untuk para peserta untuk on cam semuanya terlebih dahulu untuk sebentar saja. Terima kasih. Ayo untuk semuanya diharapkan on cam agar sesi dokumentasinya bisa berjalan dengan lancar. Ya, sekali lagi minta tolong buat yang belum on cam, sebentar aja waktunya diminta buat dokumentasi. Yang mau berpose silakan. Nanti akan saya pandu hitungannya dari 3 sampai 1 ya. Udah. Ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. Bisa gaya bebas ya mungkin. Biar nggak kaku-kaku. Satu, 2, 3.
Terima kasih ya semuanya yang udah on cam. Sebelumnya mohon izin, apa saya boleh masuk lagi dari MC dan panitia? Waktu dan tempat dipersilakan untuk Mas Naufal, silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih telah mengundang kami dari organisasi atau perkumpulan para penerima beasiswa Jarum. Kami dari Angkatan 36 mengucapkan ingin menyampaikan sambutan yang luar biasa untuk teman-teman calon beasiswa Jarum 37. Seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Sudiarto, beasiswa itu sebagai peluang. Beasiswa bukan untuk yang pandai, tapi yang mencukupi atau yang memenuhi syarat. Jadi kalian yang di sini, yang merasa bahwa dirinya sudah mampu dan sudah cukup dan sudah kredibel atau memenuhi syarat, kalian bisa langsung join ke kami. Kami juga membuka sharing session di Brotherhood Surabaya. Nanti infonya bakal kita sampaikan di beasiswajarum.sub. Kalian bisa follow di situ untuk info lebih lanjutnya. Dan kami juga menyampaikan kepada kalian untuk selamat berjuang menjadi seorang beasiswa Jarum 37. Come join us. See you next year. Thank you, teman-teman. Terima kasih atas sambutan yang meriah dari Mas Naufal. Rangkaian dari semua acara telah dilewati. Semoga dengan adanya acara gelar beasiswa 2021 pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa agribisnis. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara gelar beasiswa 2021 ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Demikian dari kami selaku pembawa acara. Kami mohon maaf jika ada salah cara, kata dalam memandu acara. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain waktu. Ya. Terima kasih Mas Novel dan Mbak Ainul. Ya, boleh diizinkan Ya, meninggalkan ruangan Zoom mungkin yang lainnya. Terima kasih Mas Naufal dan Mbak Ainun. Ya, sama-sama.